pakan ya kita harus diolah. Kalau dalam istilah saya, ikan makanannya limbah sama ikan pakanannya pelet. Kalau makanannya limbah, kalau dalam hal lele itu pasti bengkok. Tetapi kalau makanannya pelet, pasti dia digoreng apapun tanpa dikasih alat, dia tetap lurus. Lalu cirinya makanan pelet pasti cepat kering. Beda dengan makanan limbah. Kalau makanan limbah digoreng sekering apapun tetap masih basah. Lalu rasanya pasti, kalau makanan pelet rasanya daging pasti gurih. Nah itu kelihatan sekali. Nah kenapa saya mempertahankan itu ya, kita tetap makanannya walaupun limbah kita harus proses jadi pelet. Perkenalkan, nama saya Albertus Budi Setiawan, sering dipanggil Budi Fish atau Budi Lele. Saya selaku owner dari OPR Budi Fish Farm yang beralamat di Jalan Palagan Tentara Pelajar, kilometer 12, Donolayan, Donoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Proses awalnya saya usaha ini sebenarnya prosesnya panjang. Karena apa? Awal mulanya saya itu bagaimana kita bisa budidaya di lahan pekarangan bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Salah satunya di belakang ini, dulu awalnya hanya lahan kosong, kita kasih terpal saja. Berkembang, akhirnya kita bisa semi permanen karena kolam yang di bawah ini termasuk di bawahnya kolam tanah. Nah awalnya kita dari lele. Tetapi dari perkembangan dari lele ini muncul permintaan ikan yang tidak hanya lele tetapi variasi, ada patin, ada nila, ada bawal dan macam-macam. Serta bergerak di bidang pakan mandiri. Di pakan mandiri ini karena salah satu dalam budidaya ikan itu kebutuhan yang paling banyak yaitu operasionalnya adalah pakan. Untuk kebutuhan pakan budidaya ini ya minimal antara 60–80% kebutuhan pakan. Dari situ kita berupaya bagaimana dengan pakan mandiri ini bisa menekan kos. Jadi keuntungannya minimal bisa meningkat dari rata-rata. Kita memang harus berproses panjang. Dari 2009 sampai sekarang itu tetap ada naik turunnya. Tetapi di masa-masa sekarang ini bagi saya itu sangat berat. Makanya kami bagaimana intensif agar pakan ini bisa maksimal untuk budidaya, terutama untuk pembesarannya. Ketika kita bikin pakan mandiri itu awalnya karena kita berpikiran kebutuhan dalam budidaya itu persentase yang terbesar itu di pakan. Bagaimana kita bisa bikin pakan, salah satunya murah tapi tidak murahan, tapi kualitasnya ya hampir mendekati dengan pabrikan, ya kita coba. Dari 2019 sekarang di 2026 itu kita mencoba terus. Makanya saya beberapa kali yang kita coba dengan riset, kita teliti betul, itu ternyata perkembangannya signifikan. Karena kunci saya ketika pakan itu kita berikan ke lele, kok nafsunya tinggi, lalu besarnya ikan mengikuti, berarti pakan ini sudah aman untuk yang lainnya. Lalu nanti bagaimana limbahnya? Limbahnya ini amonia yang kotoran ikan ini bikin trouble di kolam atau tidak? Kalau tidak ya berarti aman-aman saja. Nah selama ini saya belum ngasih perlakuan termasuk probiotik, berarti bagi saya masih aman. Puji Tuhan itu kita menemukan limbah yang secara kontinu. Nah unsurnya itu dari limbah ikan, lalu dari limbah karbohidratnya ada salah satunya tepung ketela, lalu ada limbah tempe, nah, kita olah, lalu ada limbah gandum, ada limbah padi. Dari situ yang kita manfaatkan di situ kita formulasikan. Lalu dari formulasi itu kita coba beberapa kali, ternyata kita coba dari sekian ini baru kita menemukan yang formulasi sederhana tetapi bisa mempercepat pertumbuhan si ikan. Salah satunya limbah ikan tuna. Di situ proteinnya memang luar biasa. Kita jemur karena kita keterbatasan modal ya kita jemur dengan matahari. Tetapi nanti di musim penghujan saya akan mencoba dengan salah satunya metode greenhouse karena kita setiap hari dapat limbah antara 100 sampai 150 kilo. Nah kita manfaatkan untuk membuat pakan ikan. Nah inilah terobosan kami agar dalam budidaya ini minimal ada lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita. Kalau belajar saya pakan mandiri ini secara otodidak, jadi kita belajar dari Mbah Google, lalu dari literasi teman-teman yang sudah pernah melakukan pakan mandiri, kita bertanya, berguru. Nah dari situ
Kita mencari mana teknologi yang tepat. Dulu awalnya hanya mengolah limbah langsung diberikan, ternyata banyak impact karena keterbatasan kami tidak di air mengalir. Kebetulan kami airnya itu terbatas dari air sumur, lalu kita mencoba pakan itu ternyata malah keos. Akhirnya kita harus bikin pakan ikan yang mendekati pabrik, harus mengapung. Kami sampai ke Surabaya untuk mencari mesin itu, kita coba bahan kami agar pakan ini begitu dicetak keluarnya mengapung. Mengapung ini ternyata juga masih banyak masalah yang kita hadapi. Baik dari segi mesin dan macam-macam, ada hambatannya banyak sekali. Tetapi kami tidak menyerah sampai sekarang. Bagaimana pakan ini semoga bisa menolong nanti para petani-petani. Karena kalau pakan sudah naik itu kadang kan susah turun. Pasti naik terus ya kan gitu. Makanya kita bagaimana mengatasi pakai bahan lokal tetapi bisa kontinu. Limbah-limbah ini mendapatkan dari UMKM bisa kecil dan menengah. Karena salah satunya kami dapat limbah tempe, lalu dapat limbah getuk, hasil olahan ikan, lalu ada limbah dari UMKM penggilingan padi. Nah, salah satunya mengatasi limbah dari UMKM itu juga. Hari itu kita dapat, hari itu kita olah. Nah, lalu bahan itu kita proses sampai menjadi tepung. Nah, kita proses, kita mix menjadi pelet. Begitu kami dapat limbah ikan tuna ini, ternyata menekan kos. Kebutuhan tepung ikannya menurun, tetapi kandungan proteinnya tinggi. Dan ternyata dari tulang-tulangnya pun kalau sudah kering itu kita pakai tangan aja bisa hancur. Berarti ini bisa tercerna baik oleh si ikan. Nah, kita pakai di situ. Ketika kami cetak dengan pelet, ternyata baunya itu sudah hampir mendekati sama dengan pabrik. Makanya kuncinya itu, ternyata tepung ikan ini menentukan kualitas pakan. Kalau limbah-limbah ini yang jelas kalau kami sudah mendapatkan kering ya kami masukkan langsung di dalam tong. Setelah kita keringkan baru digiling 2 kali. Giling kasar dan giling halus. Bahan baku itu yang kita pakai kita timbang. Formulasinya mau berapa proteinnya. Nah, kita timbang tepung ikan berapa, gedok berapa, lalu ada padi berapa, jagung berapa. Kita mixing. Lalu kita cetak pelet. Cetak pelet nanti ada penambahan air itu, makanya dari limbah tuna itu kita pakai untuk menambah nutrisi. Pakan ini saya uji cobakan, kebetulan kami uji cobakan di 3, 1 untuk nila, 1 untuk patin, 1 untuk lele. Kita uji coba itu ternyata perkembangannya bagus, baik dari segi benih maupun dari segi pembesaran. Cuma secara daging kemarin karena kita salah satunya patin ini kerjasama dengan BRIN, nah itu sudah kami uji coba di patin ini ternyata perkembangannya signifikan. Dari 19 Mei 2026 dari 100 gram, kemarin di 7 Juli itu sudah beratnya antara 300 sampai 350 gram. Nah, berarti 1 bulan itu kenaikannya hampir 100, bisa 100 gram lebih. Nah, kenaikannya. Berarti pakan ini bagi saya untuk patin itu bagus. Nah, ini baru kita mau uji coba kemarin ada larva kita berikan dari umur 5 hari, ternyata perkembangannya juga tidak kalah dengan pakan pabrik. Ya sudah, berarti ini cocok untuk patin, untuk nila, untuk lele. Pakan kita cetak itu tergantung penampungannya. Kalau penampungannya itu sehari bisa dapat 400 kilo, ya sudah kita cetak 400 kilo. Tapi saya minimal menyarankan sehari bisa produksi 200 kilo. Jadi kebutuhan pelet saya untuk patin nila paling tidak 200 sampai 300. Pakan ya kita harus diolah. Kalau dalam istilah saya, ikan makanannya limbah sama ikan pakanannya pelet. Kalau makanannya limbah, kalau dalam hal lele itu pasti bengkok. Tetapi kalau makanannya pelet, pasti dia digoreng apapun tanpa dikasih alat, dia tetap lurus. Lalu cirinya makanan pelet pasti cepat kering, beda dengan makanan limbah. Kalau makanan limbah digoreng sekering apapun tetap masih basah. Lalu rasanya pasti, kalau makanan pelet rasanya daging pasti gurih. Nah, itu kelihatan sekali. Nah, kenapa saya mempertahankan itu ya, kita tetap makanannya walaupun limbah kita harus proses jadi pelet. Untuk para pembudidaya ya harus memperhatikan itu. Jangan hanya kita produksi banyak tetapi kita tidak siap dengan pakan. Jadi dalam hal produksi itu yang harus dipersiapkan ketika kita lele umpamanya. Lele itu kebutuhan pakannya berapa untuk menghasilkan konsumsi itu.
Ya minimal kalau standarnya secara nasional 1 kilo pakan pelet itu menghasilkan 1 kilo lele daging. Kalau patin pasti akan berbeda juga, 1,2 untuk menjadi 1 kilo daging patin. Kalau nilai ya di antara 1,4 sampai 1,7 kilo pakan menghasilkan 1 kilo daging. Kita mengejar jangan volume, tetapi mengejar luasan kolam, lalu volumenya mengikuti. Lalu pasarnya kemana? Ya rata-rata kami ada end user, customer langsung, ada pelanggan catering, salah satunya patin ini. Karena apa? Di tempat kami pasti patinnya tidak bau tanah, jadi orang itu tertarik di situ. Apalagi catering kan nanti kok pasti dikomplain, kok ikannya bau tanah. Nah, akhirnya sana saya ajari proses bagaimana menciptakan airnya warnanya merah. Nah seperti itu. Nah dari situ akhirnya kita punya pelanggan itu kan. Lalu kita bertahan dengan catering karena ya itu tadi dari segi apa yang kualitas benih yang kita berikan ya harus gemuk. Jelas kan orang mau dikonsumsi carinya yang dagingnya tebal ya, bukan dagingnya yang kurus ya kan itu. Juga ketika kita over butuh uang untuk gaji, ya sudah kita carikan tengkulak. Tengkulaknya kita juga udah ada banyak, di sekitar Sleman ini udah banyak. Kalau secara kos karena kita dapatnya limbah, kita prosesnya ya pasti menekan kos sekali. Tetapi namanya tenaga kerja kan tetap, walaupun bahan bakunya itu murah, tetapi tenaga kerja itu kan juga tidak murah. Dengan bahan-bahan kami ternyata sangat menekan kosnya itu sangat jauh. Minimal ya selisihnya hampir 4.000-an lah. Nah, kan lumayan untuk peningkatan kapasitas hasil produksi itu, nanti hasilnya pasti perbedaannya sangat jauh. Bagi saya seorang peternak itu bagaimana mengamati salah satunya tidak hanya kita memberi makan, tetapi variabelnya banyak sekali dalam budidaya ini, termasuk sumber airnya itu harus diperhatikan, zat besinya tinggi atau tidak. Nah itu dalam budidaya ikan itu unsur pertama itu sumber airnya, kualitas airnya. Lalu yang kedua kolamnya, bagaimana kita memudah ketika menangani masalah kolamnya itu harus diperhatikan cara pembuangan airnya, lalu mengganti airnya. Lalu yang kedua cara memberi makan. Yang paling baik kalau bagi saya ada memang persentase dalam memberi makan itu 3-5% dari berat badan. Kalau saya memberi pakan itu yang penting ikan itu kita berikan sesuai kebutuhannya, tidak kurang dan tidak berlebih. Kuncinya hanya di situ. Makanya harus kita amati betul, tidak hanya ngasih asal kita ngasih saja. Lalu yang kedua dalam berbudidaya ikan itu salah satunya pakan ini agar murah tetapi kualitasnya juga tidak murahan. Dalam budidaya itu ikannya bau tanah atau dagingnya itu kok bau tanah, sebenarnya bukan unsur dari kolamnya atau kolam tanah atau kolam beton. Kolam beton pun bisa bau tanah, walaupun dia di kolam tanah bisa tidak bau tanah, karena sebenarnya bagaimana membentuk salah satunya media airnya itu asal tidak banyak plankton hijaunya. Karena kalau plankton hijau itu pasti proteinnya banyak nabati, pasti akan berbau tanah. Tetapi kalau banyak air dalam kolam itu warnanya coklat ataupun malah bening sekalian ataupun malah merah, itu sebenarnya kualitas dagingnya lebih bagus. Tantangan yang paling besar sekarang secara ekonomi ya saya mengalami. Kalau saya umpamanya tidak ada pakan mandiri, saya sudah gulung tikar. Dah tinggal ngurusi packing saja. Sebenarnya lebih nyaman, ya toh, bisa nyenang-nyenangkan keluarga. Tetapi ada orang yang membutuhkan pekerjaan, ya bagaimana kita sekarang walaupun sesulit apapun kita berusaha bertahan. Tidak untuk senang-senang, ya moga-moga besok kedepannya bisa senang-senang. Tetapi yang sekarang yuk kita iso mangan tempe ya tempe, mangan iwak ya iwak. Nah, itu. Saya prinsipnya seperti itu. Nek wis jelas ya monggo, tetapi ngomong di awal. Biar kami ada substitusi dan sistem yang kami terapkan tidak. Ya untung saya itu apa-apa bisa saya tandangi sendiri. Kalau harapan saya sebenarnya karena perikanan ini termasuk ketahanan pangan. Karena
ikan ini protein yang sangat baik untuk untuk tubuh manusia, sangat baik. Apalagi untuk masa-masa pertumbuhan itu baik sekali. Makanya kalau saya harapan ke depan itu setiap keluarga itu minimal tiap hari konsumsi ikan. Lalu pembudidayanya semakin banyak, pasti ekonominya akan berjalan dengan baik. Kalau orang konsumsi serapannya tinggi, orang budidayanya banyak, pasti terserap. Tetapi kalau konsumsinya ikan aja sedikit, serapannya pasti juga sedikit, lalu pembudidayanya juga semakin sedikit. Apalagi kalau sekarang dengan harga pakan semakin tinggi, ya semakin chaos lagi. Nah, seperti itu. Bagi saya, kalau masyarakat sadar makan ikan, berarti Indonesia akan baik. Karena apa? Orangnya pasti akan pintar-pintar kalau makan ikan. Kalau teman-teman mau berkunjung di farmnya Budi Fish Farm, silahkan datang di Budi Fish Farm, bisa ngopi ataupun ingin belajar bersama, kami terbuka. Lalu media kami itu ada Facebooknya Budi Fish Farm, Instagramnya juga Budi Fish Farm. Nomor WhatsApp saya 085 228 860 499. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe Cap Capung.